Baik, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Ketemu lagi bersama saya, Dewi Tresya. Kita mau bincang-bincang mengenai kiat sukses seputar bisnis online. Di mana narasumber kita hari ini adalah salah satu wanita, businesswoman, ibu rumah tangga, karyawan, pemilik dari salah satu shop di Shopee, yaitu Delaru Waste Shop. Langsung aja kita mau panggilkan, ini dia Mbak Yusbi. Kita kasih tangan Mbak Yusbi. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Apa kabar semuanya? Ini belum ada yang join loh. Yuk kita mau bincang-bincang, mau ngebahas mengenai bisnisnya dari Mbak Yusbi. Kita matching ya, kuning, kuning sama merah. Ini kalau kata makanan nafsu loh ini. Iya. Oke, Mbak Yusbi, mau tanya nih, ceritanya awalnya bisa terjun nih ke dunia bisnis tuh gimana sih? Saat itu ya, pada saat pandemi di awal bulan Maret ya, mulai pandemi itu. Kesinian kali Mbak. Oh, iya. Ada yang bilang Mbak Yusbi kok gelap ya? Oh iya, aku gelap ya. Jadi di awalnya itu saya memang berjualan offline-nya itu di bulan Maret April lah. Pada saat itu kan kita memang awal-awal mulanya pandemi, kita di sini alhamdulillah kan untuk MTG kita memproduksi hand sanitizer pada saat itu. Jadi awal mula ceritanya ini adalah bukan, maksud saya gini, mengapa Mbak Yusbi bisa terjun ke dunia bisnis online tuh? Apa yang membuat Mbak Yusbi itu, saya harus online nih, kayaknya peluangnya bagus nih. Apa yang membuat Mbak Yusbi bisa begitu, Pak? Awalnya sih saya sering belanja online. Awalnya sering belanja online, teman-teman, hati-hati nih yang online. Jadi awal mulanya pengen bisnis online karena sering belanja online. Iya betul banget, sering belanja online dan harganya tuh murah. Kalau online tuh kan kita nggak perlu datang ke toko, tinggal kita cari produk yang kita butuhkan, harganya yang kompetitif, ongkir, ada program-program dari tokonya, itu menarik banget kalau menurut saya gitu. Terus saya berpikir kenapa gua nggak coba jualan online gitu, padahal pada saat saya belanja online itu tidak bisa sampai 100-200 ribu gitu loh. 100-200 ribu kalaupun memang keuntungannya, kalau saya lihat 10%, 20% kan lumayan banget gitu. Jadi kalau saya mau simpulkan adalah awal kenapa terjun ke dunia bisnis ini adalah karena sering belanja online. Akhirnya terbesitlah, kenapa saya nggak jualan online? Yes, betul banget. Oke. Akhirnya Mbak Yusbi menekuni bisnis ini. Kalau boleh tahu nih tanggal berapa, bulan berapa Mbak Yusbi akhirnya terjun ke dunia bisnis? Kalau untuk dunia bisnis itu di online itu saya bermula awalnya itu di bulan April Mei lah, pertengahan April, akhir April lah. Akhir April itu baru mulai jualan online, terutama di hand sanitizer ya. Pada saat itu kan memang kita hand sanitizer itu sulit sekali gitu. Jadi aku punya stok tuh banyak banget, nggak mungkin kan aku door to door masukin WA-in teman-teman nih, ayo dong beli dong hand sanitizer gue. Makanya saya coba untuk berjualan online di Shopee yang jangkauannya seluruh Indonesia. Oke, jadi awal mualanya itu tanggal berapa Mbak bisnis? Bukan yang pertama kali, bukan. Awal muala bikin akun Shopee itu ingat nggak bulan apa? Kalau akun Shopee sih sebenarnya sudah lama ya Kak, karena saya sering berbelanja itu. Cuma untuk bergabung untuk mulai rutin jualan ya itu di bulan Maret April gitu. Di bulan Maret sama April, teman-teman. Jadi Mbak Yusbi ini udah membuat akun Shopee itu di bulan Maret sama April. Ya. Tapi mulai banyak yang beli itu di bulan Mei. Berarti Maret April itu kosong ya? Ya nggak ada yang beli. Kalaupun ada beli paling satu gitu. Mulai berjalannya itu ya April Mei lah itu. Nah, jadi buat teman-teman yang baru memulai bisnis, baru 1 bulan tapi nggak ada yang lirik, atau 2 bulan nggak ada yang lirik, jangan sedih. Soalnya ternyata Mbak Yusbi juga mengalami hal itu. Ya, Oke. ya, betul. Yang baru bergabung teman-teman semua, selamat pagi, selamat bergabung di official SGS atau Sinergi Global Service. Kali ini kita membahas mengenai seorang entrepreneur, Mbak Yusbi, sekaligus karyawan dari salah satu perusahaan PT Sinergi Global Service
yang punya omset lumayan besar ya, belum nyampe Alhamdulillah. setahun loh, hampir 100 juta. Alhamdulillah. Eh, Tidak punya waktu khusus, Tidak. karyawan, sibuk dengan kegiatan banyak gitu ya, ada ibu rumah tangga, Yes, ngurusin betul. anak, dan juga kerjaan di mana Masak tapi omsetnya luar biasa. Oke, kita mulai masuk nih Mbak Oke. ke intinya. Kenapa milih Shopee? Shopee karena gini, yang tadi saya sampaikan, Shopee itu adalah kalau udah bilang familiar sekali ya. Iklannya di TV juga ini, dan saya juga intinya saya sering berbelanja di Shopee dan memang udah paham lah ini cara beli gimana, tinggal saya gimana caranya untuk kalau gue jualan di sini gimana ya gitu. Jadi kebanyakan orang kalau saya tanya teman-teman saya, lu punya akun Shopee nggak sih? Oh punya, semuanya rata-rata mereka menggunakan Shopee ya. Itu kalau menurut saya peluang sekali gitu, karena sekarang ya tergantung di kategori apa yang kita jual gitu. Kalau di Shopee kan lebih ke kayak kosmetik gitu, dia banyak juga. Jadi memang memilih akun Shopee dikarenakan emang banyak masyarakat yang sudah mengenal Shopee, Yes. cukup meluas, cukup Yes. familiar. Oke Mbak, gini tadi kan Mbak Yusbi mengatakan buka akun Shopee atau buka akun marketplace itu kan dimulai bulan Maret ya. Yes. Maret tetapi tidak ada yang melihat. Kenapa Anda nggak mundur? Kalau dibilang sudah lelah, tapi kan kita harus sabar ya. Kalau untuk online itu kan nggak bisa langsung instan gitu, sebulan 2 bulan langsung kita omsetnya 10 juta 20 juta kan nggak bisa gitu. Kita harus bener-bener ya sabar, telaten, bener-bener setiap hari itu ya kita harus cari, kita harus gimana sih, kita punya produk kita mau diapain. Sedangkan fitur-fitur yang di sana tuh banyak banget yang untuk mendukung seller-seller gitu. Jadi teman-teman gak usah khawatir yang baru sebulan 2 bulan kok produkku nggak ada yang beli sih, kok produk aku nggak ada yang check out sih, jangan khawatir. Kita semua harus tetap berusaha gitu. Memang harus sabar dulu, sebulan 2 bulan pasti memang nggak langsung door jualannya gitu. Oke, Mbak, gini, boleh nggak ceritakan ke kita, mungkin di teman-teman yang ada yang lagi nonton juga punya bisnis, tapi ya tadi ada yang beli 1 2, ada yang lirik, tapi saya juga kerja Mbak, boleh nggak ngasih kita, bukan trik ya, tapi langkah apa sih yang harus kita lakukan jika kita mau berbisnis di marketplace ya, dimanapun ya, apa itu punya akun sendiri di marketplace atau itu mungkin hanya nggak punya akun tapi kepingin berbisnis, coba Mbak. Kalau misalnya teman-teman banyak yang sharing, Mbak aku kok udah nge-share, udah download, udah masukin produk belum ada yang beli, kalaupun beli ada hanya satu dua. Nah kita manfaatin tuh konsumen yang benar-benar sudah beli produk kita servis. Dalam artian apa? Kita tanya lagi apakah dia puas dengan pelayanan kita. Itu dicek. Ya kita chat pribadi masing-masing konsumen yang beli ke kita, minta ulasan, minta rating supaya pada saat ada pembeli lain yang melirik toko kita, dia trusted sama kita gitu. Pastikan istilahnya kalau orang dagang pertama kali penglaris ya. Penglaris itu benar-benar kita servis banget gitu. Servis maksudnya dari customer service benar-benar kita kasih. Kalau kita ada hadiah atau gimmick atau apa, nggak apa-apa kita kasih, biar dia nanti juga merekomendasi ke teman-teman yang lain. Oh ini toko ini oke loh, trusted loh, seperti itu. Jadi sebenarnya servis atau pelayanan yang sempurna itu memang harus kita kasih ya ke konsumen. Yes, ya. betul. Jadi kalau misalnya teman-teman punya satu atau hadiah ya untuk pelaris nggak apa-apa lah ya gitu. Nggak apa-apa. Kalau saya sih awal itu memang belum ada modal untuk hadiah apa segala macam. Saya pasti menggunakan seperti kita bikin thank you card gitu. Jadi mereka merasa tuh oh iya si seller ini benar-benar mengucapkan terima kasih loh, walaupun ya kita dagang online nggak terlalu banyak lah untungnya, cuma kita sisihkan lah uang kita sedikit, bikin kayak thank you card aja tuh mereka tuh udah seneng banget gitu, bahwa kita tuh perhatian sama mereka, produknya harus sampai dengan selamat ke konsumen seperti itu. Oke. Nah teman-teman semua, kalau teman-teman ingin bertanya seputar tentang trik di marketplace atau berbisnis online dengan cara pintar, boleh langsung taruh di kolom komentar saja ya. Oke Mbak, tadi kan omsetnya Mbak ini tadi yang saya bilang, tadi Mbak ceritakan di awal bahwa April dan Mei itu, Maret April tidak ada sama sekali gitu ya, cuma ada 1 2. Oke, memuncaknya pesanan itu di bulan apa?
Memuncaknya dari yang tadi April Mei ya? Iya kan? Itu Mei, itu bisa saat saya Mei itu mencapai 13 jutaan, 13 juta untuk jualan hand sanitizer. Hand sanitizer aja Iya. 13 juta. Iya, Wow. 1 bulan. Oke, gini, apa yang membuat Mbak ini, gua harus jualan hand sanitizer, gua harus jualan. Apa yang membuat Mbak tuh tough banget gitu, bisa mendapat angka 13 juta? Kita sih sebenarnya cari peluang ya. Jadi gini, kita sebagai pedagang online ya, kalau udah pedagang online kita harus cari peluang. Produk apa sih sekarang yang lagi digemari? Produk apa sih yang lagi dicari? Produk apa sih yang lagi happening? Sekarang kan teman-teman udah banyak yang kenal sosial media kayak TikTok, terus apalagi tuh media sebenarnya buat pemasaran sih. Tapi kan yang dapat kebanjiran order adalah pedagang-pedagang online ya kan. Iya. Nah sebenarnya kita harus ya mencari peluang itu sih. Pada saat itu memang kondisinya kita ini se-Indonesia mungkin lagi mencari satu yang namanya hand sanitizer. Kebetulan pada saat itu saya punya stok 5.000 pieces. Itu saya order sekali, kedua kalinya itu nggak banyak sih. 5.000 itu saya bisa jual selain di online, di offline juga ya. Intinya peluang sih. Oke, teman-teman Cari semua, Mbak Yusbi ini adalah pemain dalam kategori Pemain apa nih? dalam kategori adalah dunia bisnis ya. Beliau bukan bukan konseptor, tetapi memang pemain ya, Mbak. Jadi mengerti banget bagaimana, atau eksekutor lah kalau kita bilang, bagaimana caranya main di dunia bisnis online. Pertama kali adalah hand sanitizer. Yes. Di mana Mbak Yusbi bisa menjual di berapa piece, Mbak? 5.000 lebih lah. 5.000 lebih 5.000 lebih untuk hand sanitizer. 5.000. Agak kewalahan nggak? Kalau kewalahan ya pasti kewalahan, karena pada saat itu kan kalau dibilang saya pemula, sehari itu saya bisa dengan kondisi saya, keadaan saya bekerja ya. Kita sebenarnya kalau online itu bisa disambi karena kan banyak fitur-fitur yang memang mempermudah kita untuk kayak kita kasih draft chat gitu, kita langsung klik aja itu udah semua keluar gitu. Nah paling kondisinya ya pada saat itu saya kewalahan untuk packing. Karena sehari itu minimal saya 15 paket yang dimana saya belum pernah packing kan, kita namanya baru pemula ya. Aduh 15 itu udah lumayan banget, maksudnya udah lumayan lelah. Apalagi saya nyampe rumah itu sekitar 7:30 malam. Ekspedisi tutup jam 10, sampai kadang saya telepon ekspedisi, Mas saya jangan ditinggalin ya, tunggu saya, sampai seperti itu. Ya paling saya lelahnya ya di packing karena masih berdua sama suami pada saat itu. Jadi sebenarnya gini, packingnya malah setelah pulang kerja. kantor. Iya betul. Oke. Kan gini, harga hand sanitizer itu kan banyak ya, Mbak. Ada yang ya maaf nih, mungkin harga pokoknya harga pokoknya 15.000 harga pokoknya. Tetapi setelah ada yang jual di marketplace itu berubah menjadi ada yang 25, ada yang 40, ada yang 35. Nah, bagaimana Mbak Yusbi menaruh harga di marketplace nih? Bahkan ada yang di bawah harga pokok loh. Oh ya. Kalau saya intinya seperti ini Mbak, untuk kalau memang di marketplace itu kita nggak bisa main harga ya. Karena kalau kita mahal sedikit 2.000, jangankan 2.000, 1.000 pun orang bisa berpindah ke toko sebelah. Ya, seperti itu. Saya pada saat itu, pada saat saya mau nge-share produk ataupun saya mau jualan, saya harus lihat toko kanan kiri dulu. Mereka kalau saya lihat sih pada saat itu mereka menjual lebih mahal dari saya. Oke, jadi survei pasar dulu ya? Survei pasar dulu. Jadi saya nggak bisa langsung, saya mau jual dengan saya misalkan modal 15.000, saya jual 35.000, saya nggak bisa kayak begitu. Saya di sini lebih ke kuantitinya aja, saya untung sedikit nggak apa-apa, yang penting kuantitinya terus muter gitu. Jadi nggak bisa yang harus mematok keuntungan harus 25.000 satu pieces, itu nggak bisa. Karena kita juga lihat pasarnya seperti apa. Oke, akhirnya Bang, bagaimana nih? Mungkin teman-teman di sini pengen tahu bagaimana Mbak Yusbi menaruh harga di marketplace, karena kita tahu ya teman-teman ya, marketplace itu kan banyak sekali biayanya, ada biaya admin, betul ya Mbak, ada biaya apalagi ya, saya karena bukan pemain nih, gitu. Layanan, ada biaya layanan, ya toh. Nah, berapa sih Mbak mungkin bisa berbagi di sini berapa harga yang Mbak patok untuk misalnya tadi yang saya bilang sebuah hand sanitizer dihargai dengan harga pokoknya adalah 15.000. Nah, Mbak Yusbi kira-kira menaruh harga yang pantas di marketplace itu berapa? Mungkin teman-teman bisa di sini bisa
Jadi gini, sebenarnya berbeda-beda ya Mbak, untuk harga hand sanitizer atau berharga produk lain. Biasanya masing-masing brand itu dia punya yang namanya HET, Ya. harga eceran tertinggi dan harga beli kita. Oke, harga beli. Ya. Kalau untuk umumnya kita itu mendapat diskon itu biasanya 20% dari produk tersebut, dari diskon dari kita pembelian kita gitu. Tergantung kita mau buangnya berapa, 10% atau 20%, tapi kita di sini dilihat lagi karena kita bermainnya marketplace. Jangan dikira teman-teman gini, enaknya jualan di Shopee. Nah, jualan di Shopee itu walaupun kita tidak tidak ikut layanan, biaya layanan administrasi itu pasti ada. Minimal itu 0,5%. Jadi dari keuntungan teman-teman yang teman-teman ambil, misalkan teman-teman menjual sebuah pulpen. Pulpen itu dengan harga yang kita beli itu adalah 15.000 misalkan seperti itu. Nah, kita harus menyisihkan minimal kalau untuk tidak ikut layanan itu 0,5%, ataupun untuk ikut semua layanan dipersiapkan 4-5% dari keuntungan. Misalnya teman-teman mengambil untung 10%, berarti harus siap dengan 5% berbagi dengan Shopee. Seperti itu sih. Jadi sudah diperhitungkan untuk. Oke, jadi kalau harga sebuah bolpen itu 15.000, berarti kita harus memperhitungkan untuk biaya lain-lain di luar dari pokoknya lain-lain itu senilai 0,5 jika kita tidak ikut program-program atau layanan di Shopee. Oke, dari marketplace-nya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, harga yang diberikan juga jangan terlalu mahal, jangan terlalu rendah juga. Ya, betul. Karena kalau misalkan gini, harga kita memasang harga rendah itu tidak menjamin konsumen akan beli produk kita. Ntar dulu sebentar teman-teman. Nanti ada satu tips nih dari Mbak Yusbi, yaitu harga rendah belum tentu menjadi jaminan produk kita itu banyak dibeli konsumen. Oke, saya setuju tuh karena saya sebagai pembeli bukan ini ya, bukan pemain ya. Saya tuh bukan pemain teman-teman. Saya mau belajar juga. Saya bukan pemain. Jadi kalau misalnya sebagai pembeli, kalau di saya ya Mbak, kalau di saya di mata pembeli bahwa berapapun harga yang memang ada produk yang mau saya inginkan ya berapapun akan saya beli gitu. Jadi emang benar harga rendah tidak menjamin kita untuk dibeli orang gitu ya. Iya. Karena sekarang gini, untuk pedagang di Shopee itu tidak hanya 10-20 pedagang dengan produk yang sama. Misalkan kita jualan pulpen ini, ada ribuan seller yang menjual pulpen ini dengan harga yang bervariatif gitu. Walaupun kalian teman-teman itu menjual dengan harga serendah-rendahnya dibanding semua seller-seller yang ada, itu tidak menjamin produk kita akan dibeli konsumen. Karena apa? Sekarang banyak produk yang palsu. Kan kita khawatirnya seperti itu. Betul. Dan kita juga butuh apa? Butuh review. Oke, kalau misalkan produk kita jual dengan harga di bawah standarnya, tapi kita punya banyak review. Tapi sebanyak apakah sih review yang bisa meyakinkan si konsumen itu membeli produk kita gitu? Nggak cukup dengan 1 review, 2 review gitu. Lebih dari 10 yang bisa meyakinkan orang tuh trusted dengan produk yang kita jual gitu. Karena kan banyak sekarang jual barangnya murah dibanding harga di officialnya setengah harga, ternyata produknya palsu. Ternyata produknya expired seperti itu. Nah, oke. Teman-teman yang sedang menyaksikan live IG, jika Anda ingin bertanya bersama dengan Mbak Yusbi, boleh silakan. Ya, Mbak Yusbi saya juga mau nanya nih. Mbak Yusbi itu kan omsetnya hampir 100 juta. Hampir 100 juta ya. Oke. Nah, di mana 2 bulan ini belum setahun ya, belum setahun karena ini kalau kita hitung dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November itu baru 9 bulan. Itu sebenarnya sempat vakum. Vakum berapa bulan? Saya kan April, Mei, Juni, Juli, Agustus itu vakum, mulai lagi di Agustus, ngerintis lagi di Agustus, September, Oktober, November, 3 bulan aja. Oke, 3 bulan. 3 bulan omsetnya 80 juta, gengs. Nah, saya mau nanya, apa yang membuat Anda bisa mendapatkan, menurut saya itu angka yang luar biasa loh, fantastik gitu, angka yang luar biasa. Nah, apa yang membuat Mbak Yusbi bisa tough di angka 80 juta dalam waktu 3 bulan? Sebenarnya ini ya, kita masing-masing
dari seller itu mungkin punya visi dan misi gitu. Kita mau punya omset berapa sih? Kita mau punya keuntungan berapa sih? Sebenarnya seperti itu. Kalau misalkan dari menjual satu produk teman-teman mengambil untung 20% ya. 20%. Kalau misalkan teman-teman punya omset sebulan itu 30 juta. Berarti keuntungannya sudah 6 juta. 6 juta. Kita sebagai itu udah 1 bulan gaji saya ya. Iya. itu bisa masuk gaji ya. 1 bulan gaji. Produk apa yang mau kita jual dan kita harus yang jelas harus ready stock produknya. Jadi jangan sampai kita mengecewakan si konsumen kita, shopper kita. Oke, saya mau nanya lagi nih. Anda men-challenge diri Anda sendiri? Yes, betul. Oke. Challenge-nya apa? Quantity atau berapa harus saya jual atau berapa harus yang saya dapatkan? Ya. Untuk 2 bulan kemarin ya, itu saya men-challenge diri saya sendiri itu untuk saya bilang ya sama teman-teman, berapa sih berapa sih keuntungan yang kita dapat menjual produk tersebut, misalkan 20%. Kalau saya punya omset sehari itu 1 juta. Oke, berarti keuntungan saya adalah sehari 200.000. 200.000 karena saya mengambil untung dari produk yang saya jual itu 20%. Jadinya ya itu kembali lagi ke angka. Berapa sih kita mau, apa sih bulan ini tuh kita mau ngapain, kita mau dapat omset berapa, kita mau dapat sales berapa. Kalaupun kita mau dapat keuntungan 6 juta berarti kita harus jualan berapa. Oke, jadi inilah 30 juta. Jadi ini yang membuat sosok Yusbi ini berbeda teman-teman, bahwa beliau men-challenge dirinya sendiri. Nah, pertanyaannya adalah Anda apakah mau men-challenge diri Anda sendiri untuk bisa sukses di dunia bisnis gitu kan? Kali ini Anda men-challenge untuk berapa piece atau berapa rupiah? Kalau untuk bulan ini saya challenge di quantity ya. Kalau kemarin itu saya lebih men-challenge percentage 20%. Itu sekarang itu saya men-challenge itu 1 hari itu minimal tadi apa? 2.000 ya. Target saya adalah 5.000 pieces menjual bulan ini? Ya, 5.000 bulan pieces. ini 5.000 pieces. Ya. Target yang diberikan oleh dirinya sendiri untuk dirinya sendiri. Ya, semua gitu. produk saya harus menjual 5.000 pieces. Oke, jadi teman-teman buat Anda para pembisnis ya, teman-teman yang baru memulai membisnis, yuk challenge diri Anda, berapa sih yang harus Anda dapatkan di dalam berbisnis online, itu berapa piece produk yang harus Anda jual, gitu ya? Ya. Betul. Jadi kalau kita misalkan, saya tadi sudah sebutkan target saya 5.000 pieces dalam 1 bulan. Jika saya mengambil keuntungan 2.000, itu minimal ya 2.000, itu saya akan mendapat keuntungan 10 juta. Oke. Iya, Ya. 10 juta. Kalaupun itu 2.000 rupiah ya, saya ambil untungnya dari satu produk. Kalau lebih dari itu pasti saya akan mendapatkan lebih dari 10 juta dalam 1 bulan keuntungannya ya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan Kak, aku mau tanya dong, kalau dapat diskon 20% itu gimana caranya? Diskon 20%. Iya. Kalau untuk diskon sebenarnya gini, kita kan punya wadah itu SGS Warrior ya. SGS Warrior itu kita seperti kalau saya bilang sih seperti distribusi aja sih si SGS ini. Kita programnya banyak banget. Saya pun kalaupun di SGS itu pasti saya akan mengambil program-program, jika misalkan ada program itu saya akan stok sebanyak-banyaknya. Saya punya duit nih, saya habisin semua duit saya untuk beli program di SGS. Oke, sebentar dulu Mbak. Oke teman-teman semua, Mbak Yusbi ini adalah salah satu member dari SGS Warrior ya. Jadi tadi ada pertanyaan dari teman kita, bagaimana mendapatkan diskon 20%, sedangkan kalau di SGS Warrior biasanya itu dilempar sampai diskon 60%. Iya, sampai 60%. Tadi Mbak Yusbi mengatakan bahwa disitulah Mbak Yusbi stok sebanyak-banyaknya. Iya. Jadi pada terkadang kan memang kayak Shopee lah ada 11 12 gitu. SGS tuh punya program yang sangat bagus ya. Sangat bagus dalam artian mereka mengikuti ya yang sekarang tuh lagi ada, mau acara apa nih, kita merah putih 17 Agustus atau 11 12 biasanya mereka mengeluarkan program yang memang diskonnya bukan hanya 20%.
Bahkan saya dapat diskon yang sampai dengan 60%. Jadi itu bisa teman-teman manfaatin, dari diskon 60% kita buang 20% aja kita sudah untung 40%. Ya itu udah luar biasa sekali. Kalaupun kita jual bukan harga modal ya, kita jual harga HPD ya, HPD dari distributor itu kita masih dapat untung gitu. Jadi kita switch dari situ aja. Oke. Gitu. Mbak mau nanya, dari 3 bulan yang 3 bulan yang Mbak eksis gitu ya Mbak Yusbi ya, bulan berapa yang Mbak mendapatkan angka nominal tertinggi? Bulan lalu sih. Bulan lalu sih saya 25 juta. Bulan ini sih udah sekarang berapa, tanggal 24. Kemarin saya udah mencapai sekitar 40 juta lah. 40 juta gengs. 40 juta. Ya, jadi sekali lagi ini bisnis ini adalah dimana bisnis Mbak Yusbi menjalankan bisnis sendiri. Dia tough sendiri supaya bisa eksis dan men-challenge targetnya sendiri nih teman-teman. Oke Mbak, boleh berbagi tips di sini sama kita di sini, gimana cara Mbak bisa tough di dunia bisnis itu? Seperti yang tadi saya sampaikan juga. Langkah awal. Jadi ke teman-teman ya, kalau mau bisnis pertama kalian bukan hobinya, kedua ini kan kita agak-agak masih buta nih Mbak. Iya, oke. Yang jelas satu ya, teman-teman banyak tuh yang nanya, Mbak ajarin aku dong, ajarin aku. Dan biasanya sih teman-teman kalau aku lihat mereka sudah, kalau akun Shopee mereka sudah pada punya semua. Akun Shopee punya. Ya, akun Shopee punya. Sebenarnya Shopee itu lebih mudah karena apa? Karena kita tidak perlu mendownload aplikasi lagi untuk seller centernya. Di situ udah langsung tuh. Kalau kita sebagai pembeli ada langsung apa sih namanya? Caranya. Ada yang kalau kita menjadi penjual itu langsung aja banyak panduan-panduan yang bisa teman-teman pelajari sih sebenarnya kalau untuk di Shopee. Satu sih intinya kalau kita mau berjualan satu produk, teman-teman harus tahu, harus paham, harus ngumpulin dulu produk-produk, gambar-gambar produk yang bagus. Terus juga teman-teman harus kumpulin deskripsi produknya dan harga jual maupun harga beli. Jadi teman-teman harus bisa compare dengan toko kompetitor sebelah. Jadi intinya harus tahu produk apa sih yang mau kita jual, benefitnya apa sih, lalu juga gambar-gambarnya kita juga harus mulai ngumpulin tuh produk yang mau kita jual apa, deskripsinya yang menarik lah, intinya seperti itu. Oke. Nah, jadi langkah pertama adalah Anda membuat akun dulu. Ya, buat akun. Setelah Terus, itu pelajari akunnya. Lalu setelah pelajari ya kita cari produk apa yang mau kita jual. Oke, waktu itu gambarnya, deskripsinya, segala macamnya gitu, baru kita upload. Oke, teman-teman yang mau bertanya, monggo silakan Anda bertanya. Siapa tahu ada yang ingin ditanyakan seputar dunia bisnis. Nah, Mbak Yusbi, saya mau tanya lagi gini nih ya. 80 juta ya. Apakah? Oh ya, nama Shopee-nya sih? Nama Shopee-nya promosi. Nama Shopee-nya apa sih? Delaru Shop. Delaru Shop. Tulisannya adalah DELARUE Shop. Oke, Delaru Shop. Ya, Delaru Shop. Susah banget memilih namanya. Itu namanya dari ada artinya? Delaru Shop itu sebenarnya, Delaru itu sebenarnya nama anak saya. Anak saya itu dia artinya Delaru. Delaru itu adalah pabrik cetak duit di Jerman. Teman-teman bisa searching, itu ada namanya Simultan Giori Delaru. Itu adalah pabrik cetak duit di Jerman. Jadi kenapa sih saya pakai nama Delaru Shop ya? Delaru itu ya buat saya adalah tempat mesin cetak duit saya gitu di Shopee ini gitu. Makanya saya kasih nama Delaru Shop gitu. Okay. Kebetulan anak saya juga namanya Delaru. Ya. Mbak, tadi kan Mbak bilang bahwa bisnis itu kita harus bisa men-challenge diri kita sendiri gitu ya. Dan juga yang dilakukan oleh Mbak Yusbi ini adalah men-challenge dirinya sendiri dengan berapa sih yang harus saya jual. Nah, kalau kita men-challenge diri kita sendiri, berarti kan kita harus punya senjata untuk diri kita sendiri. Ya kan? Oh, saya harus menjual 40 juta. Saya harus menjual 5.000 pieces. Apa yang harus kita lakukan untuk gue pasti akan nyampe nih target ini. Mbak akan lakukan apa sih selain diskon?
Promosi-promosi saya pasti selalu akan melakukan itu, dan juga memang ada champion-champion yang dari Shopee yang ditawarkan ke kita. Jadi kalau saya itu nggak ikut program-program yang gratis ongkir, itu saya nggak ikut. Star seller itu saya nggak ikut. Tapi alhamdulillah di sini dari agennya Shopee menawarkan ke toko saya, karena mungkin dia lihat rate-nya saya juga dalam beberapa bulan udah mencapai omset berapa, jadi saya dibimbing untuk itu. Jadi ada bimbingannya juga ya? Ada. Jadi kita benar-benar sama dia pasti diajak, Mbak, ada acara ini yuk ikut, ayo ikut. Tapi di situ saya nggak kebebani biaya layanan itu sih. Oke, Mbak setuju gak dengan ini, dengan statement ini? Kalau mau terkenal ya bayar dong, atau beriklan lah yang berbayar. Kalau beriklan dulu saya pernah melakukan itu, beriklan. Cuma di sini teman-teman yang harus diperhatikan dan harus hati-hati sekali. Iklan itu tidak meningkatkan penjualan, tapi iklan itu adalah untuk meningkatkan exposure toko kalian. Jadi gini, kalian kalaupun kita beriklan dengan, misalkan kalian mempunyai satu produk, misalkan pulpen ini kalian iklankan. Nah, iklankan dengan iklan itu kan kita berbayar ya, nggak gratis iklan itu, dan kita lihat ada rate-rate juga berapa kali per klik gitu. Jadi jangan sampai dengan beriklan kita boncos dan nggak ada penjualan, jangan sampai. Karena dulu saya pernah melakukan itu, dan pada saat ya namanya kita waktu itu baru belajar ya, iklan saya ikut, program layanan apa segala macam saya ikut, tapi itu sebenarnya bukannya mau jadi untung, malah jadi boncos sih. Jadi kalau untuk memperkenalkan produk kita sih ya nggak apa-apa, tapi hati-hati dengan iklan, karena pada saat kita iklan tapi kita belum ada review, belum ada penjualan, biasanya nanti yang ketiban untung adalah pedagang-pedagang online yang sudah eksis, kawakan ya, yang sudah eksis seperti itu. Gitu sih. Karena kan iklan itu muncul ya pada saat kita buka marketplace, muncul produk kita, tapi kan dia hanya melihat aja, ngeklik juga itu kan nanti kita kena potong saldo. Iya, betul. Ya, belum tentu dia akan beli kalau kita nggak ada review. Jadi pastikan kalau teman-teman mau iklan, kalian sudah punya produk yang diunggulkan, dalam artian sudah banyak reviewnya, sudah banyak pembelinya, itu kalian boleh sangat pede dengan iklan. Jadi punya harga yang bagus juga itu beriklan. Tapi untuk pemula kalau saya kan banyak tuh di Shopee juga naikkan produk tuh nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, jadi sebenarnya teman-teman ada tips dari Mbak Yusfi bahwa kalau Anda pemula memang sebaiknya naikkan ratingnya dulu naikin rating toko dulu, baru boleh beriklan. Bukan baru beriklan boleh, cuma terkadang tadi nanti takutnya kita udah yang kita iklan kan, kalau orang melihat nih, misalnya saya iklanin di Stabilo ini, kalau kalian ngeklik produk saya ini, saya kena potong kan, betul, mengurangi saldo saya. Pas dilihat kurang menarik nih, nggak ada reviewnya, belum ada yang beli, betul, otomatis dia akan mencari dong produk serupa yang sama dengan yang reviewnya udah banyak. Ya, itu yang akan ketiban rezeki yang toko-toko yang sudah eksis seperti itu. Kecuali kalau kita punya satu produk atau beberapa produk yang memang udah reviewnya bagus, jualan oke, harga oke, yang bisa diandalkan lah di toko kalian, itu boleh. Saya sarankan boleh menggunakan iklan. Tapi kalau misalkan belum ada penjualan terus kalian naikin produk, itu akan, saya rasa nggak efektif. Oke, Mbak, untuk menaikkan rating produk ya, bagaimana caranya? Karena saya punya toko ya teman-teman ya di marketplace Shopee, cuman memang saya nggak dagang, tapi ada yang dagang. Tapi kadang-kadang saya karena suka kegiatannya banyak gitu ya, suka nggak kesentuh akhirnya. Nah, saya mau nanya nih, bagaimana caranya menaikin rating di Shopee? Kalau untuk mungkin kesana kali ya Mbak, nggak kelihatan. Menaikkan rating itu satu, tadi kita ada feature yang namanya naikkan produk. Teman-teman bisa gunakan itu setiap, di situ ada 5 slot. Teman-teman itu bisa menggunakan slot itu 1 jam sekali. Itu untuk menaikkan rating kita. Supaya apa sih? Naikkan produk ya, saya mau cari soalnya. Naikkan produk. Ya, coba teman-teman dipegang handphonenya, dicek. Nah, fungsinya apa sih? Jadi gini, pada saat kita mau mencari, misalkan saya mau mencari pulpen, kalau kita melakukan naikkan produk, itu pasti produk kita akan naik di pencarian paling atas. Tanpa kita menggunakan iklan. Kalau teman-teman yang punya dana minim, gak usah beriklan, saran saya sih naikkan produk aja. Setiap 1 jam sekali naikkan produk, 1 jam sekali naikkan produk. Jadi itu bisa naikin exposure kita untuk memancing
apa namanya konsumen itu membeli produk kita. Terus Oke. juga pastiin juga ya itu satu lagi, kita harus punya review. Kalau orangnya nggak mau ngasih review, Nah ini dia ya triknya buat teman-teman gini. Terkadang ada penjual yang ya namanya gue jualan online, iseng-iseng doang, ya udahlah kalau ada yang beli syukur, nggak beli ya udah. Pada saat ada orang beli, kita kan bisa cek di marketplace kita, konsumen tersebut sudah memberikan kita rating atau belum, sudah memberikan kita ulasan atau belum. Di situ kita kalau saya sih biasanya saya akan chat konsumennya untuk membantu kita memberikan rating dan ulasan. tapi kalau konsumennya nggak mau, Kalau konsumen yang nggak mau, pasti biasanya mau mereka. Minimal dia hanya klik bintang 5, kalaupun dia males, dia nggak foto ataupun ketik-ketik gitu, minimal dia klik bintangnya 5. Gitu. Itu udah merupakan ulasan dan review ya. Jadi teman-teman harus mengejar sebanyak-banyaknya untuk konsumen yang sudah beli, untuk minimal ya klik bintang 5 gitu. Jadi diarahkan untuk dibantu ya Kak untuk memberikan rating di toko kami untuk perbaikan ke depannya, atau kita kasih testimoni bagaimana Kak untuk produknya, apakah sudah sampai, apakah produk yang diterima dalam keadaan baik, mohon dibantu ya Kak untuk diberikan rating untuk toko kami, seperti itu. Jadi kita harus, konsumen itu supaya loyal, supaya beli lagi ya harus kita touching gitu. Oke, jadi harus di touch tuh. Hati-hati teman-teman kalau emang Anda udah bermain di dalam dunia online, bisnis online, mungkin untuk lebih supaya konsumennya juga ada ikatan batin sama kita harus biar belanja lagi. Iya, kalau saya biasanya melakukan itu sih malam mau tidur ya, karena saya kan di samping kerja, pagi kerja sampai malam, biasa pulang bisa packing, terus kalau udah selesai udah mau tidur nih, saya buka dulu dong, mana nih yang konsumen yang udah beli tapi belum kasih rating, itu saya chat gitu supaya sudah sampai Kak produknya, oh ya dibantu ya Kak untuk berikan ulasan dan komentar terkait dengan produk yang kami kirimkan gitu. Jadi lebih nanyain ke dia, gimana sih belum belanja di tempat gue gitu, puas nggak gitu. Jangan sampai, biasanya kan itu sayang banget udah ada beli, konsumen udah beli tapi dia nggak ngasih ulasan. Nanti takutnya pada saat orang mau ngelirik toko kita, ini udah terjual nih 10 tapi nggak ada ulasannya, mereka akan lebih bener nggak sih ini toko, bener nggak sih ini nyampe konsumennya, ini nggak sih puas nggak sih, kan seperti itu. Yang penting kita harus benar-benar servis sih, supaya dia beli lagi ke toko kita. Sip, Mbak, saya mau nanya lagi masalah yang namanya, oke teman-teman, kalau Anda ingin bertanya silakan di kolom chat bagaimana caranya seputar mengenai bisnis online. Mbak gini, kan bisnis online ini bukan hanya di marketplace ya, tapi terkadang banyak orang yang mau memulai bisnis, tadi saya bilang takut rugi, takut nggak ada yang lihat, takut akhirnya ketakutan itu memenuhi gitu kan, ketakutannya lebih besar daripada tindakannya, akhirnya nggak jadi. Gimana caranya menanggulangi ini, Mbak? Kalau saya sih untuk di dunia bisnis online ini, saya melihat lagi adalah tanggungan saya ya. Ya, Tanggungannya setiap bulan, bil-bil yang masuk ke ini ya, menjadi tanggung jawab saya gitu. Itu kalau dibilang takut, semua orang pasti takut. Tapi kalau di sini, kalau jadi pembisnis ya harus berani rugi, berani untung juga. Karena terkadang itu memang mental sih di sini kita lihat. Terkadang memang kalau online itu nggak selalu rame kayak di sekarang nih, tengah-tengah bulan ini biasanya saya 15 paket, sekarang paling cuma 4, cuma 5 gitu. Jadi jangan pernah menyerah aja gitu. Kalau takut pasti saya juga ada perasaan takut, tapi saya terus berusaha gitu. Jangan menyerah. Harus digali lagi, gue harus ngelakuin apa ya? Gue harus nurunin harga ini nih supaya sama nih sama toko sebelah, misalkan kayak gitu. Tapi intinya teman-teman harus perhitungkan ya keuntungan yang didapat. Jadi jangan sampai kalian jualan tapi capek doang, nggak ada untungnya, rugi, itu jangan. Itu pasti kalau dibilang mentalnya banyak yang takut gitu, pasti takut. Tapi sebaiknya maju ya, sebaiknya berani mengambil resiko lah, intinya mengambil resiko. Semua semua yang berbau bisnis gitu, kita harus bisa mengambil resiko. Oke. Mbak, boleh nggak kita mulai bermain hitung-hitungan nih, Mbak? Gitu. Iyalah, kita mau main hitung-hitungan ya teman-teman ya. Saya pengen tanya nih,
kalau tadi saya bilang Mbak, kalau Mbak di marketplace-nya Mbak nih, Mbak menjual bolpen seharga senilai 15.000. Ya, Berapa yang Mbak jual? 15.000. Ya. Berarti saya ambil keuntungannya adalah 20%. Oke. 20% itu berarti saya naikkan di Shopee itu 24%. Berarti 15.000 ditambah 24%. 4% dari? 4% adalah estimasi untuk biaya layanan dan biaya administrasi di Shopee. Jadi pada saat kita punya harga beli kita 15.000 nih. Mau nggak mau kamu harus up-nya 24, itu minimal 24%. Kalau kalian mau up 34% pun juga nggak apa-apa. Tapi nanti intinya kalau diskon ya dari masing-masing teman-teman yang mau kasih harga diskonnya berapa. Oke, jadi kalau saya cek di sini kalau kita punya harganya 15.000, betul ya? Ya. 15.000 berarti kita harus up di angka, kalau kita mau keuntungannya 20%, berarti di up di angka 24%. Yes, betul. Oh. Jadi hitungannya seperti itu. Jadi 4% ini adalah biaya layanan. Admin dan layanan ya. Oke. Seperti itu. Mbak, kalau saya nggak punya marketplace tapi saya kepengen berbisnis, Gimana tuh? saya tuh kepengen punya Bisa aja sih. apakah dengan WA story bisa, dengan itu bisa banget, bisa dengan banget. IG bisa, apakah saya harus berbayar ya Bisa tadi? banget. Kalau untuk jadi begini teman-teman, kalau untuk marketplace itu memang memudahkan kita dalam pengecekan biaya ongkir ya. Biaya ongkir itu kita lebih apa ya? Ongkir kita udah nggak perlu ngecek lagi biaya ongkirnya gitu. Kalau untuk di WhatsApp memang kekurangannya ya kita harus misalkan kita jualan online itu kan kita mau kirim ke sesama Jakarta itu pastilah biayanya rate-nya sama. Tapi kalau misalkan kita mau jualan keluar pulau ya kita harus punya base data untuk pengiriman seperti itu sih. Dan pastiin gini teman-teman juga harus dalam satu produk teman-teman itu mau ngambil keuntungan berapa. Kalau misalkan kalian siasati dengan free ongkir, berarti pada saat kalian menjual produk itu harus ditambahkan dengan ongkir se-Jabodetabek seperti itu. Misalkan jual harga spray, harga beli teman-teman itu 90.000 contoh misalkan seperti itu, 90.000. Lalu teman-teman ngambil keuntungan 20%. Tuh. Berarti sekitar tambah 18.000 ya. Jadi harganya 108.000. Nah, teman-teman mau punya program free ongkir, misalkan jual spray gitu di marketplace, di WA story atau apa, tinggal teman-teman tambahin aja. Misalkan kalau untuk pakai ekspedisi JNT itu kan untuk Jabodetabek biasanya 9.000. Berarti teman-teman harus jual sekitar harganya 117.000. 117.000 menjual si spray free ongkir se-Jakarta misalkan, padahal nggak free ongkir. Kalian udah tambahin Karena ditambahin di atasnya, iya, itu triknya. Jadi sebenarnya udah ditambahkan dulu harganya. Tadi seperti Mbak Yusfi yang baru bergabung tadi, Mbak boleh ceritakan kembali nggak sih Mbak? Tadi ada yang kelewatan katanya. Gimana cara itu hitungannya? Dia lupa. Dia baru bergabung yang tadi yang Mbak ceritakan tadi. Yang ini, yang tadi jualan. Misalkan ya teman-teman Ini, mau dengerin jualan, ya. mau jualan spray, spray Ya, produk lah, pokoknya misalkan produk. dengan harga kalian beli dengan harga 90.000 ya. Ingat belinya 90.000 nih, Ya, belinya 90.000. Lalu teman-teman kan pada saat kalau misalkan tadi untuk di marketplace saya mengarahkan untuk menambahkan biaya admin ya. ya 0,5%. 0,5% sampai 4% ya. Oke. Kalau misalkan kita cuma jualan di WhatsApp story kan itu memang nggak ada biayanya kan. Betul. Nah cuma caranya kalau misalkan gue pokoknya paradigma gue harus jualan untungnya 20%, ya udah berarti 90% ditambah 20%, berarti sekitar keuntungannya adalah 18.000 ya. Ya. Bener nggak? Iya Nggak salah dong. nih. Ya, Benar. berarti harga jual spray itu adalah 108.000. Namun teman-teman mau bikin program nih, misalkan supaya teman-teman banyak yang beli gini, biasanya kan orang pada males tuh, gratis ongkir nggak, males, gue ongkir aja mahal gitu. Nah, Please gratis ongkir dong, itu kayaknya promo yang lagi diminati tuh sekarang. gratis ongkir, padahal teman-teman sudah mensubsidi nih. Misalkan tadi kan kita menjualnya dengan harga 100 berapa kak? 18.000 ya. Iya. 108.000 108.
108.000 ya. Kalian harus menambahkan 9.000. Kalau JNT kan biasa Jabodetabek 9.000, berarti sekitar 117.000. Jadi bisa kalian jual 120.000 spraynya, padahal cuma beli 90.000. Free ongkir, padahal tuh ongkirnya udah ditambahin di situ. Jadi triknya seperti itu sih. Jadi pada saat kalian blast gitu blast ke WA story itu biasakan sudah ditambahin estimasi ongkirnya gitu. Jadi untuk menariknya mereka ya gratis ongkir, free ongkir gitu. Padahal ongkirnya udah ketahuan ya. Oke, ini ada pertanyaan, Mbak pakai iklan di IG atau di FB juga kah? Oh, kalau untuk saat ini saya masih marketplace-nya masih di Shopee, jadi belum ke IG. IG itu masih IG pribadi aja, sama FB pribadi. Nanti nextnya akan ke IG dan ke Facebook, karena saat ini kan waktunya saya masih menjadi karyawan, jadi belum ada waktu untuk bedah-bedah lagi untuk sosmed. Saat ini masih di Shopee gitu. Jadi untuk nextnya pasti biasanya harusnya ini sih, kalau yang saya tahu itu untuk IG dan di Shopee itu mereka IG, Shopee dan Facebook itu bisa dihubungkan gitu. Jadi teman-teman itu kalau misalkan mau jualan di Shopee itu bisa juga di IG, masuk ke IG. Oh bisa? Bisa. Cuma saya belum ke IG sih. Gitu, masih di Shopee aja. Nanti nextnya ya saya bikin Delarus Shop. Oke. Ya. Selamat siang teman-teman semua. Selamat bergabung buat Anda yang sedang atau baru bergabung. Saat ini kita lagi bincang-bincang sama owner dari Delarus Shop. Delarus Shop, yaitu Mbak Yusbi yang memulai karirnya saat ini jadi karyawan, tetapi beliau mempunyai bisnis online yang kurang dari 3 bulan. Ya kalau dilihat totalnya yang ramenya kurang dari 3 bulan, ini sempat vakum juga. Ya, itu hampir mencapai angka omset 100 juta hanya satu marketplace, yaitu Shopee gitu ya. Nah, kiat sukses di mana beliau men-challenge dirinya sendiri dan mentargetkan dirinya sendiri. Jadi sebenarnya Mbak Yusbi udah nggak ini ya dengan kata target ya, Mbak. Udah nggak asing ya. Karena target ya gitu. Justru ini men-challenge target diri sendiri. Jadi target itu kalau buat saya itu target itu harus yang setinggi-tingginya ya. Kayak tahun ini saya mau apa? Bulan depan nih target saya mau misalkan mau ganti handphone misalkan, kan kayak gitu. Itu kan udah suatu target dong. Gimana nih caranya nih supaya gue bisa nyampe target nih, bisa beli handphone baru misalkan seperti itu. Ya udah, kita harus lebih fokus. Produk apa nih yang mau kita fokusin di marketplace kita. Jadi biasanya kalau di marketplace itu kita nggak bisa biasanya itu yang naik hanya misalkan Pareto, kayak saya punya 203 produk. Itu biasanya paling banyak itu 10 item yang menjadi hot, yang menjadi produk terlaris itu 10 item. Ya udah, kita fokus di situ aja. Yang lain sih biasanya pasti ngikutin aja 1-2. Tapi kalau yang udah rate-nya udah banyak sampai ratusan gitu, biasanya itu satu konsumen itu belinya minimal 2-3. Bahkan kalau itu ada yang sampai 6 12 pieces. Mbak, ada pertanyaan dari Mbak siapa nih? Oh ya, apa saja yang perlu ditulis di deskripsi produk? Kalau deskripsi produk ya, matiin aja Bu. Kalau untuk deskripsi produk biasanya gini, teman-teman yang harus teman-teman perhatikan, deskripsi produk itu biasanya kita harus lihat riset dulu ya, riset produk dulu, riset pasar dulu. Dalam artian gini, kita nulis deskripsi itu tidak sembarang nulis deskripsi ya, harus susah banget ngomongnya. Nah, itu biasanya kalau saya biasanya searching dulu nih. Saya misalkan mau jual pulpen. Nah, deskripsi produknya itu nggak boleh macem-macem sih. Lebih kalau kalian misalkan mau cari pulpen stabilo, biasanya yang kalian ketik tuh apa sih di Shopee, di pencarian itu biasanya sih saya kalau mau bikin deskripsi sih sesuai dengan pencarian terbanyak. Sebentar. Ini kayak kita udah mulai belajar ya. Yuk kita belajar yuk. Jadi kalau kita mau cari produk, hati-hati. Kita harus cari kata kunci. Ya, kata kunci, betul. Oke. Bagaimana cara menentukan kata kunci yang tepat? Yang banyak pencariannya biasanya seperti ini. Misalkan kita menjual stabilo nih ya. Berarti kita bisa menulis deskripsinya adalah ini apa sih, pulpen apa sih? Pulpen stabilo boxy. Jadi untuk varian-varian nih poin 88 ini kayaknya di belakang aja. Jadi lebih ke
utamanya intinya yang banyak dicari si pulpen stabilo. Oke, gini deh, kita ambil contoh lipstick Apa? deh, lipstick itu kan banyak ya, beraneka ragam. Yang jual lipstick juga orangnya resellernya juga banyak gitu kan ya. Oke, bagaimana menaikkan produk kita lipstick itu menjadi dilihat orang? Kalau kakak mau beli lipstick, apa yang kakak ketik? Apa ya, lipstick, kosmetik lipstick ya, yang gue cari itu adalah tahan lama. Lipstick tahan lama. Terus apa lagi? Tahan lama, biasanya warna. Terus apa lagi? Warna itu nggak terlalu orang, gue mau nyari lipstick warna nude, nggak, jarang. Kalau dari pencarian biasanya lebih gini. Aku nggak pernah beli lipstick. Biasanya gini, kalau untuk lipstick kan kita punya brand kita ada Sari Ayu ya kak. Sari Ayu PAC. Pastikan gini, lipstick Sari Ayu color matte. Oke. Lipstick Sari Ayu kan orang kalau misalkan mengetik lipstick kan semua brand pasti keluar. Setelah produk apa yang kita cari, lalu brand. Oh, oke, brand. Lipstick Sari Ayu color matte. Seperti itu. Jadi kata kuncinya itu ya teman-teman ya. Ya, misalkan apalagi apa ya contohnya di sini ya? Hand sanitizer deh. Hand sanitizer. Ya. Kita kalau misalkan untuk brand baru itu agak sulit ya. Oke. Kita klikin depannya dulu, hand sanitizer. Hand sanitizer, terus mereknya apa, baru ukurannya apa. Untuk kayak ingredients itu masuknya di deskripsi aja. Tapi kan yang jual hand sanitizer banyak kak. Oh, biasanya itu kan langsung muncul. Kalau hand sanitizer misalkan bright clean atau quick and fresh gitu, itu langsung akan muncul. Oh, ya akhirnya terjadinya permainan harga ya di situ ya. Iya, seperti itu. Jadi lebih ke apa yang kita produk apa sih yang kita cari dulu. Misalkan hand sanitizer spray, baru merek. Apa hand sanitizer gel, merek. Baru setelah itu merek. Oke, kalau saya mau jual serum, ya kan? Wah nanti nih di Warrior ya. Teman-teman yang akan sudah bergabung di SGS Warrior, beberapa jam lagi atau mungkin udah disebar kali ya bahwa akan ada, belum disebar, akan ada produk yang diskon sampai 60%. Oke deh. Wow. Saya bocorkan ya, kalau nggak salah tuh ada produk diskonnya sampai 60, misalnya ya Botulite deh. Misalnya. Oke, Botulite day treatment. Gimana cara bikin kata kuncinya? Kalau kalau saya sih Botulite itu lebih ke biokosnya dulu. Biokos Botulite. Apa biokos Botulite? Ya, biokos Botulite day cream, terus ukurannya berapa? Seperti itu. Oh, tuh. Jadi teman-teman gunakan kata kunci yang orang sering cari. Ya. Kalau brand biokos sih kalian ketik biokos juga pasti udah banyak yang keluar kok. Jadi kata kuncinya biokos atau Botulite dulu apa enggak? Biokos aja. Kalau biokos itu pasti banyak tuh semua produk naik. Biokos B, ketik B aja, biokos B Botu aja itu langsung keluar, biokos Botulite. Oke, biokos Botulite. Ya, itu adalah kata kunci ya. Ya, itu pengaruh banget sih. Terus jangan ditambahin macam-macam kasarnya mencerahkan. Itu kalau untuk deskripsi itu lebih detail, kakak bisa di deskripsinya. Kalau itu kan nama produk ya. Kalau deskripsinya baru kakak jelaskan segala macam apa disebutkan di situ. Gak apa-apa. Kalau di judul produk, ini tadi nanya judul apa deskripsi? Enggak, deskripsi produk. Kalau deskripsi sih sebenarnya apaan aja sih boleh dimasukin di bawah ingredients ya. Kalau judul produk baru itu kita yang harus lebih detail karena masuk ke pencarian. Deskripsi sebenarnya nggak masuk ke dalam kata pencarian sih. Oke, seperti itu. Ya. Kayak ada lagi yang mau nanya? Ya, belum ada. Saya mau nanya gini nih, Mbak Yusbi. Mana lebih penting menaikkan kata kunci dalam marketplace, satu, menaikkan produk, atau mengiklankan nama toko? Kalau saya lebih ke ini lebih sih, senang mana? Lebih senang naikin produk sih. Bukan nama toko. Kalau menaikkan toko itu berbayar mahal kak. Berbayar. Jadi pada saat kita kan sekarang kita saat ini untuk kalau dibilang UMKM ya, kita sekarang UMKM. Ya, UMKM itu saingannya kan kayak marketplace yang udah dikelola Shopee sama mall, itu kan mereka yang duitnya lebih banyak. Kalau kayak kita ya paling masih kecilan. Kita yang naikkan produk aja lah dulu, yang penting sabar ditekunin, pasti 1-2 ada yang beli itu pasti
lama-lama naik kok. Oke. Jadi sebenarnya buat teman-teman semua, hal yang paling penting adalah buat kita sebagai pelaku bisnis itu adalah ketekunan ya Mbak ya. Ya, ditekunin Tekun, aja. terus berani men-challenge diri sendiri, terus juga tidak selamanya yang berbayar itu menjadi baik gitu ya. Betul Ya. banget saya. Ya kan, boleh sih berbayar, tetapi kalau aku masih pemula, sebaiknya memang tugas kita adalah menaikkan produk. Ya, naikkan produk itu. Menaikkan rating produk, Yes. minta review. Yes, itu dia. Gitu ya, tekun, challenge Iya. diri sendiri. Oke, gimana rasanya begitu omset Anda mencapai angka hampir 100 juta, Mbak? Saya rasanya masih kurang puas. Karena enak sih ya. Begitu ngeliat angkanya, oke, mungkin Mbak Yusbi boleh ada Facebook, ada di sini. Ini handphonenya Mbak Yusbi bukan? Iya, betul. Boleh kasih lihat ke kita nggak sih berapa sih, bener nggak sih omset yang Mbak ini sampai di angka, bukan sombong ya, tapi ini adalah satu motivasi buat kita semua, teman-teman semua, bahwa ternyata salah satu kunci sukses berbisnis itu adalah yuk tekun yuk, terus jangan setengah-setengah. Kalau emang udah nyemplung sekalian, jangan kayak saya nih setengah-setengah bisnisnya nggak dijalanin gitu. Padahal sana kalau mau ditekunin juga hasilnya bisa beli handphone baru loh. Iya, betul sekali. Nah, ini omset terbanyak deh, jangan totally deh. Kalau totally biasanya kadang-kadang Kalau totally segini. itu bisa dikasih lihat ke ini nggak? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya? Ya, Nggak ini kelihatan. kalau kita capture angkanya adalah 84 juta. Nggak kelihatan. 84 juta 089590. Wow. Penghasilan saya Mana ya? di luar Nggak kerjaan. kelihatan ya? Oh, nggak Oke. pamer ya. Ya, sebenarnya ini satu motivasi dari Mbak Yusbi bahwa yuk teman-teman, beliau bisa memulai usaha yang sama-sama bekerja, terus sama-sama menghasilkan, sama-sama menjadi ibu rumah tangga, tapi bisa menghasilkan omset yang luar biasa, gitu ya. Hanya dengan bergabung di SGS Warrior, akhirnya semua produk-produknya bisa didapatkan, dan Mbak Yusbi ini bisa melihat peluang itu loh ternyata. Iya. Loh. Gitu. Nyari peluang. Ya apalagi nih nanti kita mau program ya, SGS Warrior ya, diskon 60%. Nah, Diskon 60%. Belanja yang banyak. siap-siap belanja yang Mbak, saya mau nanya gini, kalau tadi Mbak Yusbi bilang kan begitu ada program dari distributor nih, kita anggapnya SGS Warrior distributor ya. Wah banyak nih 60% atau 70% atau 40% deh, karena 40% 30% aja kita masih punya keuntungan ya. Oke, beli yang banyak berarti kan nyetok ya. Iya, Nyetok ya. nyetok. Oke, kalau nyetok gimana cara Mbak mengeluarkan produk itu Mbak? Gini, saat ini kan SGS itu kan mau diskon ya 60 ya. Kita mau program lah 60%. Kita juga harus sharing-sharing lah ke konsumen. Jadi untung 60 diskon 60% berarti kita bisa menjual diskon 60% kita dapat bisa menjualnya itu 40% ya. Ya bisa kalau kita mau buang 50% berarti kita punya untung 10%. Kalau kita mau buang misalnya kita mau untung 30% deh, berarti kita buang 30%. Atau kalau kita misalnya mau ngebuang 20%, 10%-nya buat ongkos kirim, ya terserah dia. Kalau saya sih lebih gini loh. Lebih senang Saya gimana? orangnya nggak terlalu Ambil untungnya banyak. nggak terlalu. Maksudnya kalaupun memang ada program dari sana ya pasti saya akan buang lagi supaya apa? Untuk meningkatkan trusted review itu kan kesempatan kita. Oh. Gitu. Jadi diskon 60 itu saya nggak telan sendiri, pasti saya kebagi ke konsumen yang biasanya saya buang diskon 10% ya saya tambahin lagi 30% lah, minimal 30%. Kalau 40% tuh biasanya saya yang habis dong ya habis. Biasanya 40 lah paling minimal kalau misalkan dapat diskon 60 ya paling saya buang 40 lah. Jadi Oke. nggak saya telan semua gitu, nggak. Supaya ningkatin ini aja review. Karena memang intinya adalah Mbak ingin tadi yang targetnya adalah bagaimana menjual sebanyak-banyaknya produk ya. Iya, betul. Targetnya adalah itu ya. Nah, saya mau nanya gini, kalau misalnya kan yang kita harapkan itu kan produknya kan tidak 60%, tetapi yang mau kita beli ternyata bukan produk yang kita harapkan. Misalnya gini deh,
Bootleg ternyata di diskonnya bukan 60% tetapi cuma 30%, misalnya 30%. Nah karena memang ini adalah kesempatan terbaik gitu ya, jarang-jarang ada diskon, kita beli nih. Atau kalau Bootleg orang beli banyak ya, ini deh misalnya sabun. Ini sabun diskonnya 60%, tapi sabun bukan produk yang dicari orang. Karena diskon langka, akhirnya Mbak Yuswi beli nih, gitu. Jadi kan jadi stok ya akhirnya. Gimana cara ngeluarinnya, Mbak? Aku sih lebih ke main ke promosi sih, program juga. Jadi yang tadi saya sampaikan, untuk diskon itu saya nggak buang, saya tetap buang juga, supaya itu kan produknya memang di flash out ya biar keluar. Jadi jangan sampai saya nimbun barang dengan harga diskonnya besar tapi saya jual dengan harga normal, kan nggak match juga. Jadi pastinya saya jual juga dengan harga diskon juga. Jadi nggak mungkin saya ini kan dari SGS misalkan dapat harga yang memang benar-benar di bawah harga pasaran ya kan. Ya pastinya saya juga harus buang juga supaya ya jangan sampai saya numpukin barang dengan walaupun saya dapat harga diskon 60% tapi barangnya nggak jalan, kan percuma gitu ya. Pastinya saya akan buang diskon juga gitu sih, supaya biar jalan terus. Flash outnya di SGS barangnya habis, saya juga bisa untung juga dikit nggak apa-apa lah, yang penting muter, yang penting muter. Dan ya tadi goalsnya adalah reviewnya kalau bisa bertambah gitu ya. Dan pastinya sih kita harus sampaikan ke konsumen atau di marketplace kita, produk yang kita flash out ini bukan produk yang intinya adalah produk fresh dan produk masih bagus gitu. Takutnya kita flashnya kita habisin diskonnya, kita press terus, press banget, tapi nanti orang mengiranya produk kita produk nggak ori gitu. Intinya ya masih disesuaikan sama harga pasaran aja sih. Paling diskonnya ya itu saya tambah lagi 20. Kalau saya dapat di sini 60 ya saya tambah lagi 20%. Jadi emang tidak mengambil untung yang besar tadi ya. Enggak. Oke, teman-teman semua, kembali yang baru bergabung, selamat bergabung. Wah, ada Mbak Novita baru bergabung, selamat bergabung, selamat mengikuti sertifikasi ya Mbak. Oke, buat yang lain yang mau bertanya, di samping kita ini sudah ada Mbak Yusbi, salah satu pemilik dari Shopee Delarus Shop. Ya, susah ya. Kok ini ya susah. Delarus Shop, di mana beliau menekuni bidang ini baru semenjak COVID ya. Yes, betul banget. Semenjak COVID ya. COVID. Dimana tujuan utamanya Mbak Yusbi ini adalah kenapa ikut bisnis online ini adalah ingin mendapatkan sesuatu yang tidak mengutak-utik gaji. Iya dong. Tidak mengutak-utik gaji. Ya, ingin mendapatkan sesuatu, ingin membeli sesuatu yang harus dari usahanya sendiri. Yes, benar banget. Nah, memang kalau saya ambil intisari dari Mbak Yusbi ini adalah ya tadi saya bilang beliau men-challenge dirinya sendiri, dan saat ini memang penghasilan beliau selain gaji adalah dari marketplace gitu ya Mbak ya. Iya, betul. Oke, nah saya mau nanya itu kalau dari Shopee berarti kan uangnya ada di bank Shopee ya? Atau Iya. Jadi prosesnya itu adalah misalkan ada konsumen yang beli produk kita, ya kan kita menyiapkan produk. Jadi itu masih garansi Shopee. Jadi pada saat konsumen terima produknya dan klik konfirmasi itu dana baru bisa masuk di Shopee. Terus? Ya setelah itu ya kalau saya sih biasanya mau tarik uang itu setiap hari ya, setiap malam biasanya ada narik uang? Ya. Oke. Iya, narik uang setiap malam. Jadi yang saya lakukan ya yang penting intinya adalah kita sabar aja. Jadi jangan panik ya, apalagi untuk seller-seller baru gini. Mbak, ini gimana Mbak caranya? Yang penting pada saat kita buka marketplace kita rapihin dulu nih dari nomor rekening, kita masukin bank yang memang sering kita pergunakan ya. Dan intinya teman-teman sebisa mungkin menggunakan mobile banking. Jadi untuk mempermudah duit kita udah masuk apa belum sih, seperti itu. Kalau nggak punya mobile banking bikin gampang kok, mobile banking tinggal ke bank misalkan ke BCA atau SIM Niaga itu lebih mudah. Jadi kita bisa melihat saat itu juga proses clearing ya. Kalau dari bank kan clearing, berarti kalau dari Shopee ke rekening kita itu kalau untuk BCA itu paling lama itu 6 sampai 12 jam. Jadi teman-teman jangan panik nih pada saat narik duit dari Shopee terus Bang kok uang aku belum masuk. Jangan takut. Jadi itu sabar aja, nanti paling maksimal itu 12 jam. Itu yang BCA ya. Kalau di luar BCA itu bisa 1 hari. Jadi kita tarik malam bisa keluarnya besok.
gitu. Jadi nggak langsung duit kita keluar gitu sih. Nggak langsung masuk ke rekening bank gitu ya. Nah kayak aku nih, kayak hari ini kan saldo aku ada segini, itu nariknya itu biasanya aku malam, nariknya malam, Masih Mbak besok saldo pagi. yang Mbak tinggal semana? Oh, tinggal segitu, yang berarti sisanya udah ditarik. Ya sisanya ini yang Oh, ini udah- belum, ini sisanya. ini yang ada di Shopee. Oh, ini yang ada di Shopee. Ini Ya. penjualan hari ini. Ini penjualannya hari ini. Teman-teman hari ini aja udah ada yang belanja loh dia loh. Iya, makanya jadi teman-teman harus sabar, intinya harus sabar dan banyak belajar. Kalau saya orangnya kepo ya, tapi bukan kepoin hidup orang, enggak. Saya kepo yang dalam artian saya harus belajar, saya harus tahu, oh ini cara ini bagaimana sih. Jangan terus kalian tuh berputus asa. Aduh, aku kayak nggak ngerti deh, aku gaptek deh. Aku lah awalnya juga aku gaptek, cuma aku nyempetin waktu istirahat, orang-orang pada istirahat, tapi aku belajar Shopee. Oh caranya gimana sih kalau misalkan kita kurang paham, kan bisa tuh pada saat kita buka di seller center bisa ngeprint atau bisa di save tuh dokumen-dokumennya itu sih. Kalau saya sih lebih memanfaatkan waktu itu untuk belajar. Dan untuk saat ini sih kalau untuk Shopee sih alhamdulillah, tinggal saya mau beranjak ke marketplace yang lainnya itu juga kan butuh proses, butuh waktu. Kalau untuk saat ini kan memang belum bisa ya, waktunya hanya untuk satu marketplace. Untuk nextnya kali mungkin lebih ke marketplace yang lainnya gitu. Oke. Puas nggak sih dengan hasil yang didapatkan? Belum puas karena saya kalau dibilang puas, saya belum puas. Saya orangnya belum puas ya. Kita kan nggak boleh cepat puas gitu. Nggak boleh cepat puas dengan apa yang kita dapatkan. Dengan saat ini belum maksimal sih yang saya lakukan gitu. Kalaupun saya bisa full time manfaatin bisnis ini, mungkin bukan hanya 90 juta 80 juta yang saya dapetin gitu, bisa lebih dari ini. Kalau saya fokus kan saat ini hanya ya iseng-iseng gitu. Iseng-iseng 80 juta. Oke, teman-teman semua, sudah hampir 1 jam kita bersama. Akhirnya tidak terasa selesai sudah live IG kita. Mbak boleh nggak kasih tips buat teman-teman di sini, karena nanti ini juga akan kita tayangkan di YouTube-nya SGS. Boleh kasih tips nggak sih ke kita yang sebagai pembisnis pemula? Saya bilangnya pembisnis pemula ya, bukan Pemula. bisnis yang Sama aku juga pemula. pembisnis pemula. Apa yang sih yang harus kita lakukan untuk bisa sukses? Seperti ya kalau dibilang oke, Mbak Yusbi termasuk sukses lah ya. Amin. 3 bulan omsetnya hampir 100 juta. Monggo silakan. Tipsnya ya buat teman-teman sih, kita jangan pernah menyerah ya. Satu, karena dunia itu luas banget dalam artian kita harus benar-benar hidupmu tanggung jawabmu, itu satu. Kalau aku ya lebih ke berani dan menanggung resiko sih sebenarnya. Teman-teman itu misalkan kayak kita tuh apa tuh? Enggak, langsung aja ke sana. Jadi kayak kita tuh misalkan tips saya sih lebih ini aja sih, ditekunin, sabar, dan kita cari peluang itu. Jadi jangan sampai teman-teman tuh menyerah gitu loh. Karena kalau kita lihat itu dunia online itu sadis banget dalam artian gila. Kalau duit gua nggak banyak, gua nggak bisa nih jual harga segini. Tuh jangan nyerah. Masih banyak alternatif lain. Jadi teman-teman harus cari peluang di mana produk yang lagi happening, produk yang orang-orang nggak punya produknya, kita doang yang punya produknya, itu bisa naikin omsetnya. Kalau saya sih kemarin memang awalnya itu produk sih nyetoknya juga nggak banyak, dan saya nyari kemana-mana. Saya di toko ini nggak didapet, di toko itu nggak dapet. Yang memang semua semua orang tuh cari produk itu. Jadi benar-benar fokus hanya beberapa item aja sih. Kalau teman-teman bisa lihat di Delaru Shop online saya itu, saya nggak banyak sih, hanya beberapa item ya. Saya bilang paling banyak itu 10 item yang memang jadi best seller. 50% dari omset saya itu beberapa item aja gitu. Jadi jangan menyerah. Oke, jangan menyerah. Harus berani ngambil resiko, tekun juga. Yang intinya adalah kita banyak belajar, itu sih. Apa sih kita harus punya semboyan ATM. Apa Mbak ATM? Amati, tiru, modifikasi. Amati, tiru, dan modifikasi. Iya benar. Gitu ya? Iya, kalau kita kalau bisnis harus nyontek lah. Harus nanya-nanya. 10 the best sellernya Mbak Yusbi apa sih? Bestsellernya itu aku jual kencang payudara. Kencang payudara, ingat ya, itu yang lagi dicari di sosial media buat teman-teman pemula.
Ini cek kencang payudara Sariayu. Ya betul. Oke, Kencang kedua payudara, terus maskernya juga oke tuh. masker payudara. Oke. Ya, karena kebanyakan kan orang WFH gitu lebih mau merawat bagian tubuhnya ya. Oke, ya Gitu. kencang payudara, Ya. terus masker payudara. Terus aku jualan apalagi Yang lulur the best. Mariwarni. Lulur warna-warni itu lulur Iya. Sariayu ya kalau nggak Sari salah ya, Ayu, yang iya. yang bisa Mencerahkan. menguningkan kalau nggak salah. Ya? Kuning cerah. Oke, juga. mencerahkan. Oke, lulur. Lulur. Terus aku jual lagi serum. Serum itu yang laku itu serum Eco Nature. Oh, Eco Eco Nature, Ya. teman-teman cek nih, ayo udah berasa Mbak Ismi nih. Ini produk-produk yang lagi ngehits di mana di sosial di mana di marketplace ya. Ya, ya. Kencang payudara, terus masker payudara, lulur, sama serum, Terus eye eye cream. Oke. cream karena memang barangnya pada banyak. Eye cream apa Sariayu? Sariayu dan Biokos itu. Oke. 6. Terus saya jualan apa ya, banyak sih. Oke, 5 aja kalau gitu Oh, ya. 5 aja, ya. Ya, silakan buat teman-teman semua yang mau mencoba bisnis keberuntungan Anda di bisnis online, silakan. Tapi ingat jangan pernah pantang menyerah. Akhirnya kita mau udahan nih Mbak Isbi. Boleh ya? Kita udahan ya. Kayak yang nanti yang belum selesai atau yang belum sempat nonton tayangan ini, Anda bisa nonton di YouTube kita. Atau Anda bisa bisa lihat juga nanti rekamannya ya. Dan akhirnya saya Dewi Tresia dan pemilik atau owner dari The Larus Shop USB selesai juga. Jangan lupa kepoin dari IG-nya SGS, ikutan SGS Warrior. Yes, bener banget tuh. Ya, ikutan Diskonnya SGS. gede. Diskonnya gede. Terus yang pasti juga kepoin shopnya SGS official atau Sinergi Global Service Shop yang ada di Shopee. Oke. Baik, terima kasih Mbak Yusbi, terima kasih semuanya, terima kasih dan sampai ketemu kembali di acara berikutnya.